Halo, Assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat datang ke channel pembelajaran kami ya. Kali ini kami akan membahas tentang job costing. Apakah itu job costing? Job costing merupakan suatu metode perhitungan di mana biaya produksi yang dikumpulkan nantinya akan dibebankan dan menjadi biaya ke unit produksi. Dan biasanya dikatakan sebagai biaya berdasarkan pesanan. Nah, selanjutnya untuk pembahasan lainnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya ya. Jangan lupa subscribe channel ini dan klik tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran terbaru kami. Baiklah, langsung saja kita akan menuju ke pembahasan ya. Namun sebelumnya saya ingin perkenalkan diri terlebih dahulu nih kepada teman-teman semua. Nama saya Khairul Faiz Batubara. Saya mahasiswa Akuntansi Syariah semester 3 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, langsung saja ya kita menuju ke pembahasan. Baik, kali ini kita akan membahas tentang job costing atau biasanya lebih dikenal dengan sebutan biaya berdasarkan pesanan. Nah, untuk nama kelompok pertama Khairul Faiz Batubara, yaitu saya sendiri beserta rekan saya Sitiawara Masaripane dan rekan saya satu lagi Agung Syahputra. Langsung saja ya kita menuju ke pembahasan soal pertama. Untuk soalnya adalah PT Raya Manufacturing itu menggunakan sistem akuntansi job order cost, dan informasi berikut diambil dari catatan perusahaan setelah semua posting telah diselesaikan pada akhir bulan November. Berikut datanya. Nah, untuk pekerjaan yang selesai itu ada kolom pertama 1, 2, 3, kemudian kolom kedua 4, 5, 6, dan kolom ketiganya 7, 8, 9 ya. Dengan biaya bahan baku untuk pekerjaan job yang selesai itu berjumlah Rp3.600.000 dan biaya tenaga kerja langsungnya 4 juta serta biaya overhead pabriknya Rp1.600.000 dan unit yang selesai berjumlah Rp400.000. Kemudian untuk pekerjaan atau job yang selesai 4, 5, 6 itu biaya bahan bakunya Rp2.400.000 dengan biaya tenaga kerja langsungnya Rp2.500.000 serta biaya overhead pabriknya 1 juta dan unit yang selesai berjumlah Rp250.000. Dan untuk pekerjaan job yang selesai 789 itu biaya bahan bakunya Rp1.800.000, kemudian biaya tenaga kerja langsungnya 2 juta dan biaya overhead pabriknya Rp800.000 serta unit yang selesai berjumlah Rp200.000. Kemudian yang diminta adalah pertama, membuat ayat jurnal untuk mencatat pembebanan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik ke barang dalam proses. Kemudian yang kedua, menghitung biaya produksi setiap job. Yang ketiga, membuat ayat jurnal untuk mentransfer biaya barang yang telah selesai ke barang jadi. Kemudian yang keempat, menghitung biaya per unit setiap job. Dan yang terakhir, menghitung harga jual per unit untuk setiap job dengan mengasumsikan kenaikan atau markup-nya 45% dari biaya per unit. Nah, langsung saja kita menuju ke pembahasan jawaban. Nah, untuk jawaban yang pertama itu adalah kita akan membuat ayat jurnal pembebanan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan overhead fabrikasi ke barang dalam proses atau semua job. Berikut datanya. Untuk nama akun itu ada barang dalam proses pada persediaan bahan baku di debit sebesar Rp7.800.000 ya. Kemudian persediaan bahan bakunya dikredit sebesar Rp7.800.000. Nah, untuk barang dalam proses pada biaya tenaga kerja langsung itu didebit sebesar Rp8.500.000. Kemudian untuk biaya tenaga kerja langsungnya dikredit sebesar Rp8.500.000. Selanjutnya untuk barang dalam proses pada biaya overhead fabrikasi itu sebesar Rp3.400.000 itu di debit. Kemudian untuk biaya overhead fabrikasinya sebesar Rp3.400.000 di kredit. Pertanyaannya, untuk mendapatkan Rp7.800.000, Rp8.500.000 dan Rp3.400.000 ini dari mana? Nah, kita kembali ke soalnya. Nah, untuk soalnya ini kita bisa lihat
Untuk mendapatkan total biaya bahan baku, maka kita harus menjumlahkan pekerjaan job yang selesai tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, 8, 9-nya, yaitu untuk biaya bahan bakunya Rp3.600.000, ditambahkan Rp2.400.000, serta ditambahkan Rp1.800.000, maka dapatlah hasilnya Rp7.800.000. Begitu juga dengan biaya tenaga kerja langsungnya tadi, 4 juta ditambah Rp2.500.000 ditambah 2 juta, maka dapatlah hasilnya Rp8.500.000. Kemudian untuk biaya per head pabriknya yaitu Rp1.600.000 ditambah 1 juta ditambah Rp800.000, maka dapatlah Rp3.400.000. Nah, selanjutnya kita akan bahas untuk yang kedua, yaitu biaya produksi setiap job. Berikut datanya untuk rumus. Pertama, total biaya produksi sama dengan biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik dan ditambah unit yang selesai. Maka dapatlah total biaya produksi. Nah, inilah datanya. Kita akan membahasnya. Pertama, untuk mencari total biaya produksi, maka kita harus menjumlahkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik serta ditambahkan unit yang selesai. Nah, untuk kita bahas adalah 1, 2, 3 untuk pekerjaan job yang selesai 1, 2, 3. Biaya bahan bakunya sebesar Rp3.600.000. Kemudian biaya tenaga kerja langsungnya 4 juta dan biaya overhead pabriknya Rp1.600.000 serta unit yang selesai Rp400.000. Maka kita akan jumlahkan keempat data ini. Maka untuk mendapatkan total biaya produksi untuk pekerjaan yang selesai 1, 2, 3, ditambahkanlah biaya bahan bakunya, kemudian ditambahkan juga biaya tenaga kerja langsungnya, ditambahkan biaya overhead pabriknya, terus ditambahkan unit yang selesai, maka dapatlah totalnya Rp9.600.000. Begitu juga seterusnya dengan pekerjaan yang selesai untuk 4, 5, 6, maka ditambahkanlah seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan, yaitu biaya bahan bakunya Rp2.400.000, ditambahkan Rp2.500.000, ditambahkan 1 juta, ditambahkan Rp250.000, maka dapatlah hasilnya Rp6.150.000 untuk total biaya produksinya. Kemudian untuk pekerjaan job yang selesai 7, 8, 9. Nah, biaya bahan bakunya Rp1.800.000, ditambahkan 2 juta, ditambahkan Rp800.000, ditambahkan Rp200.000, maka hasilnya dapatlah dia total biaya produksinya Rp4.800.000. Nah, selanjutnya kita menuju ke yang nomor 3. Untuk nomor 3 itu ada ayat jurnal untuk mencatat biaya barang yang selesai ke barang jadi atau semua job. Maka berikut datanya. Sama seperti soal nomor 1 tadi ya. Untuk yang diminta itu ada nama akun, persediaan bahan baku. Nah, untuk persediaan bahan baku pada barang dalam proses itu Rp7.800.000 di debit dan barang dalam prosesnya di kredit sebesar Rp7.800.000. Begitu juga dengan biaya tenaga kerja langsung pada barang dalam proses sebesar Rp8.500.000 pada barang dalam proses di kredit sebesar Rp8.500.000. Begitu juga dengan selanjutnya biaya overhead pabrikasi pada barang dalam prosesnya sebesar Rp3.400.000 pada barang dalam proses sebesar Rp3.400.000 di kredit. Selanjutnya nomor 4 kita yaitu membahas tentang biaya per unit setiap job nih. Untuk rumusnya itu ada biaya per unit sama dengan total biaya produksi dibagi unit yang selesai. Berikut datanya. Nah, untuk itu kita bahas satu persatu nih. Untuk biaya per unit kan sama dengan total biaya produksi dibagi unit yang selesai nih. Nah, untuk pekerjaan atau job yang selesai pada 1, 2, 3 ini, unit yang selesainya sebesar Rp400.000.
Untuk total biaya produksinya Rp9.600.000. Maka untuk mendapatkan biaya per unitnya adalah total biaya produksi ditambah unit yang selesai. Maka untuk total biaya produksi pekerjaan yang selesai 1, 2, 3 tadi sebesar Rp9.600.000, ini dibagikan Rp400.000, maka dapatlah biaya per unitnya 24. Begitu juga dengan pekerjaan job yang selesai 456. Unit yang selesainya Rp250.000, total biaya produksinya Rp6.150.000, dibagikanlah ini kepada ini, Rp6.150.000 dibagi Rp250.000, maka biaya per unitnya adalah 24,6. Selanjutnya pekerjaan atau job yang selesai 789, sama seperti hal yang tadi juga. Untuk total biaya produksinya itu Rp4.800.000. Kemudian unit yang selesainya Rp200.000, maka dibagikanlah hasilnya menjadi Rp4.800.000 dibagi Rp200.000 menjadi 24 untuk biaya per unitnya. Selanjutnya kita akan membahas yang kelima, yaitu harga jual per unit untuk setiap job dengan mengasumsikan kenaikan atau markup 45% dari biaya per unit. Maka untuk rumusnya, harga jual setelah markup sama dengan biaya per unit ditambah markup. Nah, untuk datanya pertama, untuk pekerjaan atau job yang selesai, kita cari untuk yang 1, 2, 3 dulu ya. Maka yang harus kita cari yaitu markup 45%-nya. Nah, yaitu 24 untuk biaya per unit 24 tadi, ini dikalikan 45%, maka dapatlah dia untuk markup 45%-nya adalah 10,8. Nah, untuk 10,8 tadi ini menjadi markup 45%-nya tadi, hasil dari 45% markup 45% tadi. Maka untuk mencari harga jual setelah markup, yaitu biaya per unitnya 24 tadi ini ditambah markup 45% tadi, yaitu 10,8, maka hasilnya 34,8 untuk harga jual setelah markup. Begitu juga dengan pekerjaan atau job yang selesai 456. Nah, biaya per unitnya 24,6, kemudian ditambahlah untuk markup 45%-nya 11,07, maka hasilnya 35,67. Nah, selanjutnya 7 untuk pekerjaan atau job yang selesai 789. Nah, biaya per unitnya 24, ditambahlah kepada 10,8, maka hasilnya untuk harga jual setelah markupnya yaitu 34,8. Saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu PT Mandala Sempurna Manufacturing adalah produsen rokok yang menggunakan jam kerja mesin sebagai tarif biaya tidak langsung tunggal untuk mengalokasikan biaya overhead manufacturing ke berbagai pesanan pekerjaan dan dikontrak selama setahun tersebut. Informasi yang ada di bawah ini diberikan untuk estimasi tahun mendatang bagi PT Mandala Sempurna dan untuk pesanan pekerjaan oleh PT Gudang Garam. Bahan baku langsung PT Mandala Sempurna Manufacturing total Rp3 juta dan PT Gudang Garam Rp500.000. Tenaga kerja langsung PT Mandala Sempurna Manufacturing Rp1.500.000, PT Gudang Garam Rp250.000. Total biaya overhead pabrik PT Mandala Sempurna Manufacturing 2 juta dan PT Gudang Garam belum diketahui. Jam mesin 100.000 jam dan jam Gudang Garam 1.600 jam. Diminta untuk PT Mandala Sempurna Manufacturing, tentukan biaya per unit alokasi biaya overhead pabrik tahunan. Yang kedua, tentukan jumlah biaya overhead pabrik yang dialokasi untuk pesanan PT Gudang Garam. Yang ketiga, tentukan perkiraan total biaya produksi untuk PT Gudang Garam. Jawaban 1. Tarif BOP atau biaya overhead pabrik per jam mesin yang harus kita tahu yaitu biaya overhead pabrik totalnya 2 juta dibagi jam mesin
100.000, totalnya Rp20 per jam mesin. Dan alokasi BOP, biaya overhead pabrik berdasarkan jam mesin. BOP dibebankan ke pesanan PT Gudang Garam, yaitu Rp20 per jam dikali jam mesin PT Gudang Garam 1.600 jam, hasilnya Rp32.000. Dan ketiga, total biaya produksi. Total biaya produksi untuk pesanan PT Gudang Garam, totalnya biaya bahan baku Rp500.000 dan biaya tenaga kerja langsung Rp250.000. Biaya overhead pabrik yang di atas tadi nomor 2 kita cari totalnya Rp32.000. Total biaya produksi Rp782.000. Jadi total biaya produksi untuk pesanan PT Gudang Garam menjadi Rp782.000. Sekian, terima kasih. Oke teman-teman, sekarang telah usai ya pembelajaran kita kali ini. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa lagi.